Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Alifatul Zahira dengan NIM 2115105010076 dari program studi agroteknologi. Dibuatnya video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 18. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi artikel saya, yakni tentang mengoptimalkan kegunaan lahan sempit dengan sistem pertanian vertikultur. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di Indonesia dalam pembangunan perekonomian. Hal itu dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang ada dan sebagian besar penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian ini. Akan tetapi, dewasa ini lahan pertanian mulai berkurang akibat dari banyaknya alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan ataupun pemukiman penduduk, serta banyaknya lahan yang sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan, sehingga struktur tanah akan rusak dan tentunya kegunaan tanah pun untuk budidaya juga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan ide baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem pertanian vertikultur ini bisa menjadi salah satu alternatif. Kata vertikultur sendiri ini diambil dari dua kata budidaya pada bahasa Inggris, atau bahkan dalam pekarangan rumah yang memiliki arti sangat terbatas sehingga siapapun bisa yang penanaman dan pemeliharaannya dilakukan secara bertingkat atau dengan pola vertikal. Selanjutnya yakni jenis dari pola pertanian vertikultur. Yang pertama itu yakni bisa disusun secara vertikal dengan menggunakan pipa paralon yang sudah dilubangi dan gelas bekas sebagai wadah tanaman. Lalu bisa disusun secara horizontal atau seperti rak dengan menggunakan kaleng bekas atau pipa paralon, sama seperti model vertikal yang membedakan hanya posisi bertingkatnya, seperti tangga. Lalu kemudian model ketiga ini bisa disusun dengan bentuk gantung, memanfaatkan botol bekas, kaleng bekas, ataupun pot gantung. Dan yang terakhir ini disusun secara bersusun. Model bersusun ini hampir mirip dengan model vertikal, tetapi pada model bersusun, pot-pot disusun secara vertikal tanpa penopang, yakni dengan cara pot atau botol bekas dapat menempel di dinding ataupun di pagar yang diinginkan. Untuk contoh tanaman yang bisa diterapkan menggunakan sistem pola tanaman vertikultur ini yakni ada 3 jenis. Dari jenis sayuran, yaitu ada sawi, pakcoy, seledri, selada, bayam, kangkung, dan lainnya. Lalu dari jenis buah-buahan ini ada jambu air, jambu bol, jeruk, sawo, dan stroberi. Lalu untuk kelompok biofarmakanya itu ada kunyit, jahe, kencur, jambu bol, jeringau, dan laos. Pada sistem pertanian vertikultur ini tentunya memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan, yakni seperti jumlah tanaman yang akan dibudidayakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sebab pada saat menanam kerapatan antar tanaman itu pasti tinggi sebab disusun secara bertingkat. Lalu dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk yang berbahan kimia. Selain itu, sistem pertanian vertikultur ini sangat mudah untuk dibuat sebab bahan dasarnya pun secara mudah kita temukan di sekitar rumah kita. Lalu perawatan untuk sistem pertanian vertikultur ini juga cukup mudah. Bisa dipelihara saat waktu senggang dan dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian vertikultur ini juga lebih bagus daripada sistem pertanian yang biasanya. Lalu untuk secara ekonomisnya, sistem pertanian ini lebih efisien dan praktis. Lalu pengeluaran juga sedikit berkurang karena tidak memerlukan pengeluaran untuk upah tenaga kerja, bisa jadi pun tidak memerlukannya. Lalu bangunannya bisa dibuat beberapa kali, jadi tidak hanya satu kali. Selain ada keunggulan dari sistem pertanian vertikultur, tentunya terdapat kekurangan. Kekurangannya nih, ya ini rawan terhadap serangan jamur karena kelembapan udara yang di area penanamannya itu tinggi.
Lalu sistem penyiramannya juga harus berkelanjutan dan harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tingkat kelembapannya itu tinggi. Lalu dibutuhkan beberapa alat tambahan seperti tangga atau alat khusus lainnya yang bisa digunakan untuk proses pemeliharaan dan pemanenan pada bagian tanaman yang berada di atas. Dan yang terakhir yakni kesimpulannya, lahan sempit yang dinilai tidak memiliki daya guna sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk tempat budidaya. Pemanfaatan lahan sempit supaya tetap bisa menghasilkan produk pertanian serta bisa memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat bisa dilakukan dengan cara menerapkan sistem pertanian vertikultur ini. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.